Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Azelia, asal PT Universitas Ahmad Dahlan dari kelas 4A dengan NIM 1900005054. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKM mobil bertenaga angin, tanggal pelaksanaan 31 Mei sampai dengan 2 Juni. Jam pelaksanaan dari jam 13.00 sampai dengan jam 23.00. Di dalam LKM ini bertujuan membuat mobil mainan bertenaga angin, menentukan besarnya gaya dorong, kecepatan, percepatan usaha, dan energi yang bekerja pada benda menggunakan software tracker. Menganalisis hubungan antara arah, gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi. Menganalisis hubungan usaha dan energi yang bekerja pada benda. Adapun alat dan bahan untuk membuat mobil bertenaga angin tersebut yaitu solder yang berfungsi untuk membuat lubang, software tracker yang berfungsi menganalisis gerak mobil melalui video, botol bekas atau kotak susu, atau bahan yang lainnya yang berfungsi untuk membuat bodi mobil. Sedotan plastik berfungsi untuk membuat poros roda dan alat meniupkan udara ke balon. Tusuk sate atau sumpit atau lidi yang berfungsi untuk membuat poros roda. Tutup botol atau roda mainan bekas atau sandal karet bekas yang berfungsi untuk membuat roda pada mobil. Balon karet yang berfungsi untuk membuat mesin pendorong mobil bertenaga angin tersebut. Adapun proses kerja, yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan untuk membuat mobil mainan. Kedua, jadikan mobil bekas atau kotak susu bekas atau bahan lain sebagai bodi mobil. Ketiga, pasanglah mesin mobil yang berasal dari balon karet yang dikaitkan dengan sedotan untuk meniup udara. Keempat, buatlah poros roda menggunakan tusuk sate atau sumpit atau lidi dan sedotan sebagai poros roda. Gunakan solder untuk membuat lubang. Yang kelima, buatlah roda dari sandal karet bekas atau tutup botol atau roda mainan bekas. Pasangkan pada sisi kiri dan kanan bodi mobil dan kaitkan pada poros roda. Kegiatan 2 yaitu merekam fenomena gerak. Yang ke-1, siapkan alat perekam video dan pasang pada tempat yang sepi dan bebas dari penghalang. Tiupkan udara ke dalam balon atau mesin mobil hingga penuh. Tahan agar udara tidak keluar. Yang ketiga, gerakan mobil mainan dengan cara melepaskan udara dari balon. Pastikan gerak mobil dapat terekam dengan jelas. Untuk memperoleh video yang dapat dianalisis, perhatikan hal-hal di bawah ini, yaitu pastikan objek berwarna cerah, warnai sesuai kreativitas kita sendiri. Pilih background atau latar belakang pengambilan gambar yang berwarna gelap. Pasang mistar atau penggaris berukuran 1 meter pada background, dan pastikan garis ini akan tampak selama pengambilan gambar video. Penggaris ini pada saatnya nanti akan digunakan sebagai alat untuk mengkalibrasi panjang selama proses track. Lakukan beberapa kali pengambilan gambar untuk memperoleh video terbaik. Jika menggunakan smartphone, lakukan pengambilan gambar dalam 2 posisi, landscape dan portrait, agar memperoleh orientasi video yang tepat untuk dianalisis. Setelah proses perekaman selesai, pindahkan file hasil rekaman tersebut ke dalam komputer yang telah terinstall aplikasi tracker. Kegiatan 3 yaitu menganalisis gerak benda menggunakan tracker. Bisa Anda lihat sendiri kegiatan
menganalisis gerak benda menggunakan tracker seperti yang tertera di layar. Kemudian, hasil pengamatan. Yang pertama, hasil pengamatan kegiatan 1. Siapkan 1 botol bekas air mineral yang digunakan untuk badan mobil. Yang kedua, siapkan 2 sedotan untuk poros roda mobil yang direkatkan. Untuk merekatkan, di sini saya menggunakan lakban dikarenakan saya tidak mempunyai lem tembak. Kemudian yang ketiga, siapkan 4 tutup botol bekas yang digunakan sebagai roda mobil. Kemudian lobangi tengahnya dengan menggunakan solder. Apabila tidak ada solder, maka bisa menggunakan 1 paku kecil yang dipanaskan di atas api lilin. Kemudian siapkan 2 lidi untuk memasangkan tutup botol pada badan mobil. 1 buah balon yang digunakan untuk sebagai mesin pendorong mobil bertenaga udara. Lilitkan ujung balon yang ingin ditiup pada 1 buah sedotan dengan menggunakan lakban putih. Lalu tempelkan di bagian atas badan mobil botol plastik. Kemudian, setelah semua langkah dipraktekkan, maka akan jadilah sebuah mobil mainan bertenaga angin seperti yang ada di gambar. Kemudian hasil pengamatan kegiatan 2. Yang pertama, siapkan alat perekam video, letakkan perekam video pada tempat yang sepi dan pencahayaan yang cukup. Yang kedua, tiup balon yang ada pada mobil yang Anda buat, tahan supaya udara tidak keluar. Yang ketiga, gerakan mobil mainan dengan cara melepaskan udara dari balon. Dan pastikan gerak mobil dapat terekam dengan jelas. Kemudian hasil pengamatan yang kegiatan 3 ini adalah data yang dapat saya analisis dari aplikasi tracker. Kemudian diskusi. Yang pertama, berdasarkan data hasil pengamatan kegiatan 1, bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin? Prinsip kerja mobil bertenaga angin. Pada kegiatan 1, kegiatan ditiupkan angin ke dalam balon. Mobil akan berjalan sampai angin di dalam balon habis. Dan ketika angin di dalam balon habis, maka mobil akan berhenti berjalan dengan sendirinya. Selain itu, pastikan balon yang digunakan untuk mesin pendorong mobil tidak bocor. Karena jika balon karet tersebut bocor akan menyebabkan gerak mobil atau jalannya mobil bertenaga angin tersebut akan melambat. Yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin? Gaya merupakan dorongan terhadap suatu benda. Gaya memiliki hubungan terhadap kecepatan gerak mobil bertenaga angin, karena gaya akan mempengaruhi gerak mobil. Contohnya, mobil yang semulanya tidak bergerak akan bergerak ketika ditiupkan angin ke dalam balon. Hubungan antara gaya dengan kecepatan bahwa gaya gerak dan energi mempengaruhi keadaan suatu benda. Karena semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar mempengaruhi gerak mobil. Begitupun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, maka semakin lambat dorongan jalan mobil tersebut. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan. Ini merupakan grafik yang bisa saya buat
antara gaya dan kecepatan benda. Kemudian nomor 4, berdasarkan grafik nomor 3, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda. Usaha merupakan proses perubahan energi. Usaha selalu dihubungkan dengan gaya F yang menyebabkan perpindahan dan S suatu benda. Oleh karena itu, bila ada gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda, maka gaya tersebut boleh dikatakan melakukan usaha terhadap benda tersebut. Yang kelima, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan usaha. Berikut adalah grafik gaya dan usaha. Keenam, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha. Usaha merupakan proses perubahan energi dan usaha ini selalu dihubungkan dengan gaya F yang menyebabkan perpindahan suatu benda. Dengan kata lain, bila ada gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda, maka dikatakan gaya tersebut melakukan usaha terhadap benda tersebut. Yang ketujuh, hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Berikut adalah grafik antara usaha dan energi kinetik. Yang kedelapan, sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka beberapa kecepatannya setelah melaju selama 2 detik. Hubungan antara usaha dan energi kinetik, besarnya usaha yang bergerak akan sama dengan besarnya perubahan energi kinetik benda tersebut, maka besarnya usaha untuk mengubah kecepatan tersebut akan sampai dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Yang ke-9, Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kg. Setelah 2 sekon, kecepatan geraknya menjadi 10 meter per sekon. Tentukan beberapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Berikut adalah jawaban dari nomor 9. Diketahui M sama dengan 5 kg dan T 2 sekon. PO sama dengan 0 meter per sekon. PT 10 meter per sekon. Ditanyakan F. Dijawab percepatan A sama dengan buka kurung PT dikurang PO tutup kurung dibagi T sama dengan 10 dikurang 0 dibagi 2 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi gaya F sama dengan M kali A sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 Newton. Kemudian ke-10, sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatannya setelah melaju selama 2 detik? Diketahui M sama dengan MB sama dengan P, F sama dengan 0T sama dengan 2 sekon. Ditanyakan PT, jawab P sama dengan W per T, P sama dengan F kali S, P sama dengan M kali A kali S per T, P sama dengan MPT 2 per 2T, P sama dengan MPT 2 kali 2 per 2T, PT sama dengan P2T, PM sama dengan 2 PT. Kemudian, kesimpulan yang dapat saya simpulkan setelah melakukan 3 kegiatan di atas, yaitu dari beberapa kegiatan yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa mobil bertenaga angin tersebut dapat bergerak karena diberi gaya yang berasal dari angin yang ada di dalam balon setelah ditiupkan. Setelah ditiupkan udara ke dalam balon, dan jika mobil tersebut tidak diberi gaya, maka mobil tersebut akan terasa mustahil bisa bergerak dengan baik. Karena dengan diberikannya gaya pada mobil tersebut, maka mobil yang semula diam akan berjalan dengan sempurna karena terdapat gaya dorong yang berasal dari angin yang kita tiupkan ke dalam balon tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.